Assalamualaikum, hai, perkenalkan nama aku Alika dari kelas 9 SMPT Mutiara Rahmah angkatan 6. Cita-cita saya ingin menjadi owner bakery. Dulu sebelum masuk SMPT Mutiara Rahmah, saya belum tahu tentang eksperimen sains. Dan sekarang menjelang kelulusan, saya tahu tentang eksperimen sains. Yuk dengerin kisah perjalanan 3 tahunku di SMPT Mutiara Rahmah. Selamat menonton, bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Mutiara Rahmah. Kita ketemu lagi di Siar Mara, Siniar Mutiara Rahmah. Kali ini kita dalam edisi cerita kami khusus untuk kelas 9. Nah, bersama kita sudah hadir kakak kelas 9. Boleh kenalan dulu Kak, silakan. Halo, perkenalkan nama saya Alika Nela Salsabila dari kelas 9 angkatan 6. Kali ini kita akan menceritakan cerita-cerita saya tentang pengalaman di Mutiara Rahmah. Oke, iya Kak Alika tadi ya. Panggilannya Alika. Iya. Kalau nama lengkapnya siapa? Alika Naila Salsabila. Alika Naila Salsabila, panggilannya Kak Alika. Oke, Kak Alika ini sekarang sudah di kelas 9 di SMPT Mutiara Rahmah. Dulu SD-nya Mutiara Rahmah juga ya Kak ya? Enggak. Oh enggak. Jadi dulu dari SD di Nurul Fikri. Oh, tapi dulu sekolahnya Islam juga ya. Iya. Kemudian di SMP-nya melanjutkan di Mutiara Rahmah. Iya. Oke. Nah, kan Kakak sekarang udah kelas 9 nih. Boleh diceritain dong Kak, kesibukannya apa aja sih di kelas 9 ini? Belakangan ini kita lagi sibuk ngerjain tugas akhir kayak komputer akhir. Terus ini ada tugas baru yaitu KIKS, bikin karya ilmiah. Itu yang menentukan kita lulus atau enggak. Oh, KIKS tadi ya. Nah, KIKS. sebelumnya kita udah pernah bahas ya sama tamu-tamu sebelumnya juga. KIKS itu adalah karya ilmiah Quran dan sains. Nah, kalau boleh tahu Kakak udah dapat topik belum nih tentang KIKS-nya? Masih nyari-nyari sih. Oh, masih nyari-nyari. Iya, oke. Terus sistem KIKS itu gimana sih Kak? Boleh diceritain dong gimana sih cara nulisnya? Apakah diajari sama gurunya tentang tulis menulis dulu, bagaimana menulis laporan, atau bagaimana nih sistemnya? Ya, kita mencari topiknya. Cari topiknya berarti sendiri? Topiknya sendiri. Judul topik itu sendiri, dalil-dalilnya. Kalau misalnya kalau kan ada 2 tuh, ada yang wawancara sama yang membawa objek. Nah, kalau dibawa objek berarti kita bikin objeknya dulu. Oh gitu. Sama kalau misalnya wawancara, kita wawancara orang yang mau kita wawancarai. Berarti cari narasumber juga ya? Narasumbernya. Terus kalau misalnya gitu, bapak dan ibu gurunya atau ustadz dan ustazahnya ngebantuinnya bagian mana Kak? Ngebantuin tergantung topiknya. Kalau misalnya topiknya tentang keislaman, kayak Pak Odi, kita ke Pak Odi, konsultasi ke Pak Odi. Terus kalau misalnya tentang sains, kita ke Miss Ardila. Kalau tentang olahraga, kita ke Pak Ibrahim. Kalau tentang kesehatan berarti ke Bu Reni. Oh gitu. Jadi untuk konsultasinya sendiri itu tergantung dengan bidangnya gitu ya tadi ya. Nanti kalau misalnya tentang keislaman dan keagamaan itu kita bisa ke Ustadz Odi atau Pak Odi ya selaku guru PAI di SMP Mutiara Rahmah. Begitu juga dengan pelajaran yang lain gitu ya. Kalau misalnya tadi tentang sains, kita punya guru sains juga ya, ada Miss Ardila dan juga Bu Reni. Kalau dari kesehatan bisa langsung ke Bu Reni juga ya, lengkap dan sebagainya. Berarti saat ini kakak masih cari-cari topik yang sesuai gitu ya untuk karya tulisnya ya. Oh gitu, keren banget. Semoga cepet dapet ya kak. Tapi kepinginnya apa nih? Bidang sains, sosial atau yang lain? Kayaknya lebih ke
antara sosial sama sains. Social science ya, atau mungkin bisa mix keduanya nih Kak, biar Boleh. lebih biar lebih bagus lagi gitu ya. Kan belum nih, selama ini biasanya kalau nggak sosial gitu, kalau sains sendiri gitu. Oke, jadi sibuknya lagi nyusun Kicks ya Iya. akhir-akhir ini. Oke. Nah, terus boleh diceritain nggak sih Kak, keseharian Kakak sebagai seorang kakak kelas ini paling tingkat tinggi ya di Yes. SMP ya, sebagai kakak kelas 9. Kesehariannya tuh ngapain aja sih? Tadi mulai dari pagi itu berarti kalau di sekolah gimana kegiatannya? Kalau pagi iftitah, terus pelajaran pertama. Setelah itu Masuknya jam berapa Kak biasanya? Masuknya kita jam 7.15. Itu terus iftitah dari jam 7.15 sampai jam 8. Jam 8 kita masuk pelajaran sampai jam 9.20 atau 9.15 gitu. Habis itu istirahat sampai jam 9.30. Oke, sekitar 15 menitan ya. Iya. Setelah itu kita masuk UMI. UMI dulu, terus UMI itu dari jam 9.30 sampai jam 10.30. Siang 10.30. Terus lanjut tahfiz sampai jam 11.30. Berarti kalau pagi itu memang khususnya untuk pembelajaran Al-Quran dan keislaman, betul ya? Iya. Nah, tadi jadi setiap hari itu selalu ada kegiatan membaca Al-Quran dan juga menghafal. Kemudian di siang hari mungkin langsung pelajaran yang seperti biasa, gitu ya Kak? Akademik. Pulangnya jam berapa Kak? Pulangnya kita jam 5. Iya, kalau di SMP itu full day ya teman-teman ya. Jadi kita mulai dari jam 7 sampai jam 5.17 ya, 17 lagi. Capek gak sih kira-kira selama itu sekolah? Lumayan capek, tapi senang juga karena ketemu teman-teman. Terus gimana cara ngatasinnya tuh kalau capek belajar? Ya kalau misalnya capek belajar, di setiap waktu istirahat, kalau misalnya ada waktu senggang istirahat mungkin lumayan lama, kita sempatkan untuk tidur siang. Kita Iya. cari-cari waktu. Jadi kalau istirahat sebenarnya cukup ya buat istirahat tidur siang ya. Nah, benar, lumayan ya, koilullah ya, sebentar. Iya, sebentar. Oke, nah kedengar-dengar nih Kak Alika ini punya hobi, yaitu hobinya masak dan memanggang kue. Bener ya Kak ya? Betul. Nah, boleh diceritain dong Kak, mulai dari kapan sih? Waktu itu suka baking karena ngeliat FYP TikTok kayak wah keren juga nih jadi tukang owner bakery, pengen Terinspirasi dari Iya. video-video TikTok gitu ya. Terus itu pun udah dari kelas 6 udah hobi masak. Jadi kayak orang tuh juga bilang udah gak usah jadi psikolog, awalnya mau jadi psikolog, jadi aja jadi chef, jadi kepala bakery atau apa gitu yang bidang masak. Udah kayak ya juga ya karena hobi saya suka masak. Nah, passionnya di situ Iya. gitu ya. Oke. Nah, untuk memfasilitasi juga di sekolah ada ekskul kami yang terbaru yaitu Tata Boga, betul ya? Join ya Kak ya? Join. Oke, boleh diceritain dong Tata Boga itu ngapain aja sih Kak? Jadi Tata Boga itu kita ada praktek tuh setiap 2 minggu sekali. Nah, jadi seminggu pertama kita bahas tentang macam-macam makanannya dulu. Setelah itu kita cari resep untuk kita sepakati mau masak apa buat di minggu nanti. Kayak kemarin kita udah masak ayam asam manis. Sudah praktek aja nih. Sudah praktek. Oke, terus apa lagi sempat coba yang lain gak? Ini rencananya sih kita masih mau mencari itu bahan praktek kayak tentang biji-bijian. Oh, temanya. Iya, Jadi dia tuh per iya. ini ya, bahan ya, per Iya, topik gitu per ya. topik. Oh, keren banget. Jadi kalau di Tata Boga di SMP itu ada ekskul yang namanya Tata Boga ya. Iya. Dan dia itu setiap 2 minggu sekali praktek. Nah, minggu pertama berarti teori-teori dulu gitu Iya, ya. teori-teori. Mungkin topik-topik bahannya apa nih. Kemudian prakteknya itu di minggu selanjutnya. Keren banget ya. Udah bisa masak tadi apa? Ayam asam manis. Iya. Bisa mau cobain loh. Kemarin enak banget ternyata, berbakat. Dan serunya lagi ini Tata Boga nggak hanya diikuti oleh siswa akhwat. Kemarin Iya. siswa Ikhwannya juga banyak yang tertarik untuk ikut dan mereka juga aktif gitu. Oke, selain Tata Boga kakak tertarik di bidang apa lagi nih? Ekskul. Ekskulnya? Ekskul. Kemarin saya sempat badminton di Badminton. kelas 8 kalau nggak salah.
seru banget badmintonnya, tapi sayang sekali harus berhenti karena masalah di kaki yang Cedera? iya harus Sayang sekali ya. berhenti terpaksa untuk di penyembuhan dulu jadinya. Oke. Jadi sebelumnya kakak ini ikut ekskul badminton ya. Selain badminton ada juga sebenarnya kalau olahraga ekskul lain ya. Kita punya futsal, kemudian ada juga silat ya. Iya. Iya, dan Kak Alika ini kemarin sempat milih badminton, kemudian berhenti dan akhirnya ganti tata boga. Tapi sama-sama senang ya dua-duanya. Sama-sama senang. Oke, terima kasih ya Kak. Kita lanjut nih tentang prestasi. Nah, Kak Alika ini sudah di kelas 9, prestasinya adalah sudah berada di tahfiz level juz 28. Iya. Betul ya? Berarti sudah monokosya 2 kali untuk tahfiz, betul Kak ya? Iya. Nah, juz 30 dan 29-nya. Iya. 28 ini sudah sampai surah apa nih Kak? Alhamdulillah juz 8-nya tinggal munakosyahnya aja. Oh, ini berarti di bulan Mei? Iya. Masya Allah, kita doain sama-sama ya teman-teman ya. Semoga Kak Alika diberi kesuksesan, kelancaran dan kemudahan dan lulus munakosyahnya. Amin. Berarti 3 juz ya Kak ya? Iya, Masya alhamdulillah 3 Allah, juz. keren banget sih. Oke, kemudian ada nggak sih Kak motivasi yang Kakak mau sampaikan nih? Atau enggak, motivasi apa sih untuk diri sendiri supaya bisa menghafal Al-Quran? Motivasi ya. Kalau misalnya belajar Al-Quran, kita ya Supaya apa tuh? supaya kita cepat lancar tuh. Biasanya saya sebelum munakosyah itu sebulan sebelum munakosyah tuh tiap hari sehari itu dua surah murojaah 2 surah. Terus kalau misalnya sudah mepet seminggu itu setiap habis sholat 2 surah. Jadi dikebut banget. Jadi intinya kunci dari kesuksesannya itu adalah banyak-banyak murojaah gitu ya. Sekali. Terutama pada saat mau tes itu benar-benar harus digenjot banget gitu ya. Oke. Ini berarti ini lagi apa gencar-gencarnya murojaah nih kayak. Lagi. Karena Sabtu ini ya insya Allah ya Sabtu ini pramunakosyah. Nah ini yang menentukan apakah Kak Alika nanti bisa ikut munakosyah di bulan Mei atau enggak. Semoga bisa ya Kak ya. Oke, amin. Nah ini ada bayangan gak sih Kak, atau bahkan sudah punya planning nih mau lanjut ke sekolah mana setelah lulus dari SMP? Sudah. Oh sudah? Alhamdulillah sudah dapat Sudah dapat sekolah di mana tuh Kak rencananya? di Istiqomah. Oh SMA IT? Iya, SMA IT Istiqomah. Berarti lanjut ke sekolah IT lagi Iya, ya? IT lagi. Masya Allah. Dan ini sudah keterima? Alhamdulillah sudah keterima. Kemarin sempat sudah ada proses untuk pendaftaran juga ya? Iya, data-datanya sudah diserahkan ke sana. Oh, Masya Allah. Udah tenang nih berarti ya Udah. sudah dapat sekolah ya. Tinggal ujian nasionalnya aja. Ujian sekolah. Ujian sekolah. Tinggal ujian sekolahnya aja. Oke, kalau jurusan gimana Kak? Ada nggak sih jurusan atau kampus impian gitu? Kakak Ada. pengen kemana? Jadi saya tuh pengen di Thailand. Jauh ya? Iya, jauh banget. Thailand tiba-tiba. Terus tapi kalau misalnya yang pengen banget nih tuh di Bandung, di UPI, Universitas Pendidikan Indonesia, sama di NHI Bandung. Kenapa nih kok UPI? Kan biasanya kalau misalnya itu teman-teman kalau di lokal ya kepengennya itu kalau nggak UGM, UI gitu ya. Kenapa UPI? Karena di situ ada jurusan yang saya pengen banget yaitu Tata Boga. Nyambung ke tadi ya. Tata Boga. Tata Boga. Jadi pengennya ke situ karena Iya. tadi mau melanjutkan Tata passionnya Boga. tadi ya Tata Boga. Keren banget. Bisa nih kayaknya ntar lagi ya jadi chef atau bakery gitu ya, bukan bakery ya. Om bakery. Amin. Jangan lupa nanti ya kirim. Aman aja, Miss. Oke, menurut kakak nih pelajaran apa sih yang paling berkesan selama kakak itu belajar di Mutiara Rahmah? Akademik. Boleh akademik atau non akademik bebas. Pelajaran akademik yang paling berkesan. Kan banyak ya pelajaran kita ada 10 kalau saya. Ya, eksperimen sains, Oh, eksperimen sains. astronomi. Oh, lebih dari satu ternyata. Eksperimen sains dan astronomi. Kenapa nih kak? Pelajarannya seru banget karena eksperimen sains kita banyak praktek, terus sering eksperimen. Kalau astronomi juga, astronomi baru ini saya ketemuin di sekolah ini karena sekolah-sekolah lain kayaknya gak tau ya, gak ada Sepengetahuan Alika belum pernah gitu pernah ya. gitu kan.
baru ini pelajaran astronomi di sekolah ini. Terus astronomi itu serunya ada astrocamp, Miss. Kalau astrocamp itu berarti kayak yang udah dibahas ya, berarti itu adalah camping tapi temanya tentang astro gitu. Iya. Ada pengamatan bulan dan sebagainya gitu ya. Kalau eksperimen sains kenapa nih kita? Karena banyak praktek-prakteknya. Iya. Ada nggak sih yang paling berkesan praktek waktu bikin apa tuh? Praktek apa ya? Praktek bikin dari batu-batu, air. Oh, membuat lilin tanpa lilin. Ya, membuat lilin tapi tanpa lilin. Tuh. Jadi dari batu terus Batu, air, minyak, terus ada tusukan kayu gitu. oh pakai kayu. Sama kampas. Berarti bisa dipraktekin ya kalau tersesat di mana. Kalau udah mati lampu bisa. Oh, tahu. Tersesat. Iya. Kira terus. Oke, bisa ya. Jadi tuh paling berkesan untuk kali kayak. Iya. Seru sama teman-teman. Banget. Itu karena berkelompok atau gimana, Kak? Berkelompok. Oh, itu berkelompok ngerjainnya. Oke. Terus nih, Kak, kalau pengalaman paling seru selama di sekolah sama teman-teman? Astrocamp. Sama outing class. Outing class tuh ada banyak nih kita ya, setiap tahun ada outing classnya. Ada. Mana yang paling berkesan nih? Outing class pas P5 kemarin yang ke Kodam Mula Warman sama Rumah Dahor. Itu seru banget. Kenapa tuh yang bikin seru? Karena di Kodam Mula Warman dia dikasih tahu tentang sejarah-sejarahnya di sana. Terus di Rumah Dahor juga karena itu salah satu masuk pelajaran di P5. Jadi kalau nggak salah itu tahun lalu ya, 2024 ya? Iya. Iya betul. 2024 akhir. Itu masih di semester 1 ya, kita mengunjungi Rumah Dahor dan juga Museum Kodam Mula Warman ya. Iya. Nah itu kebetulan belajar tentang sejarah Kota Balikpapan ya, salah satunya. Jadi itu menurut kakak seru ya? Banget. Nah, mungkin karena belajarnya di luar ya, nggak cuma di dalam sekolah aja, tapi kita juga belajar di luar. Oke, nah apa sih Kak yang bikin kakak milih sekolah ini dulu? Waktu kan SD katanya tadi dari sekolah IT juga ya, kemudian memilih SMPT Mutiara Rahma, alasannya kenapa sih Kak? Boleh diceritain dong? Karena sekolah swasta juga kan saya ingin melanjutkan tahfiz sama UMI. Fokusnya di situ Iya, ya. tahfiz UMI. Alhamdulillah banget saya UMI sudah KBK kayak itu level tertinggi di UMI teman-teman ya. KBK itu adalah Kaidah Bahasa Quran. Oke. Terus sama astronominya itu karena baru ini ketemu sekolah astronomi sama komputer. Nah kalau komputer kenapa di sekolah juga ada komputernya? Komputer di sini menarik sih. Menarik. Karena bikin aplikasi. Poinnya tuh dia membuat ya, nggak cuma belajar aplikasi. komputer Excel atau Word, tapi berusaha atau mencoba praktek membuat Aplikasi sendiri. Android ya basisnya. Iya. Oke, jadi alasannya Kak Lika kemarin itu salah satunya adalah karena kurikulum khasnya tadi ya, Qurannya, keislamannya dan juga komputer serta astronomi gitu ya. Di kurikulum khasnya itu berbeda. Oke, pertanyaan terakhir kali Kak, harapan untuk sekolah SMP IT Mutiara Rahmah nih ke depannya apa? Harapannya semoga Mutiara Rahma makin berkembang lagi. Amin. Terus semoga guru-gurunya makin banyak lagi. Terus Makin banyak ya. Oke. Ya itulah. Terus semoga gedungnya makin luas. Oh, bisa memperluas gedungnya. Oke, biar bisa gabung ya, join Gabung. SD sama SMP-nya semuanya gitu ya. Oke, amin. Terus ada lagi nggak Kak terakhir? Itu aja sih. Semoga makin sukses. Supaya Mutiara Rahma saya ingat sampai kapan. Masya Allah. Oke, terima kasih Kak Lika atas waktunya sudah ngobrol sama kita, sama teman-teman. Terima kasih atas ceritanya ya Kak Lika ya. Sukses terus untuk Kak Lika. Semoga kedepannya semakin solihah, semakin banyak hafalannya, dan juga semakin menjadi mutiara untuk keluarganya. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih juga sahabat Mutiara Rahma sudah menyimak cerita kami hari ini. Sampai ketemu di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.